Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Pertanian Berkelanjutan kelas F, Universitas Padjadjaran, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Toto Sunarto MP akan menjelaskan mengenai mengelola aliran radiasi sinar matahari, udara, dan air. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Haidar, Dwi Nisa, Ali Syarianti, Tita Darsiti, Rizka Fitriani, dan juga Anita Fabiola. Ada tumpang tindih yang besar antara teknik pengelolaan iklim mikro, pengelolaan air, dan pengendalian erosi. Dalam pemaparan ini, dibahas beberapa teknik yang dalam kondisi tertentu membantu menciptakan kondisi yang cocok untuk kehidupan tanaman dan hewan, melestarikan air dan tanah, serta menurunkan risiko-risiko akibat iklim. Teknik-teknik yang memperbaiki ketersediaan air bagi tanaman, khususnya di daerah-daerah rawan kekeringan, memainkan peranan penting dalam meningkatkan produksi biomasa dan ketersediaan air bagi manusia dan hewan. MOSA dapat dijelaskan sebagai suatu lapisan yang dangkal pada titik permukaan tanah dengan air, dengan sifat-sifat yang berbeda dari lapisan permukaan tanah aslinya. Pemosaan merupakan teknik yang penting untuk memperbaiki iklim mikro tanah, meningkatkan kehidupan, struktur dan kesuburan tanah, menjaga kelembaban tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, mencegah kerusakan akibat dampak radiasi sinar matahari dan curah hujan, dan mengurangi kebutuhan akan pengelolaan tanah. Pengaruh MOSA bergantung pada komposisi dan warnanya, jumlah yang diterapkan, saat penerapan, dan tingkat pembusukan MOSA saat itu. Pada gilirannya, tingkat ini bergantung pada bentuk dan saat penerapan serta keadaan meteorologis dalam tanah dan udara. Penerapan MOSA pada permukaan tanah dapat menggantikan persiapan bedengan benih pada sistem-sistem tanpa pengelolaan. Benih ditabarkan dengan gangguan tanah yang minimum dengan membuka suatu celah kecil pada lapisan MOSA atau dengan menggali lubang-lubang untuk menanam benih. Kendala-kendala yang mungkin dihadapi pemosaan adalah tidak cukupnya bahan MOSA, ketidakcocokan tanah, kerapatan tanaman, dan masalah-masalah hama seperti hewan pengerat, serangga, jamur, dan gulma permanen. Selanjutnya yaitu penahan angin. Pagar hidup berperan dalam melakukan perbaikan terhadap iklim mikro atau menurunkan erosi karena angin dengan menggunakan tanaman kayu yang ditanam dengan jarak yang rapat dan biasanya ditanam mengelilingi sawah atau lahan. Perbaikan iklim mikro melalui perlindungan dari angin dapat meningkatkan hasil panen dan juga dapat menggantikan tanah yang hilang yang digunakan untuk pagar atau pohon lain. Selain berpengaruh terhadap iklim, pagar hidup juga berfungsi untuk menjaga binatang keluar ke lahan dan atau menghasilkan buah-buahan, tanaman jamu, pakan, mulsa, dan kayu bakar. Pagar hidup juga berperan besar dalam penyimbangan populasi hama. Nah, adapun hambatan dalam pembuatan penahan angin berdampak pada perolehan sinar dan perkembangan akar tanaman di sekitarnya, penularan hama dari tanaman penahan angin ke jenis tanaman tertentu. Selanjutnya yaitu penampungan air. Penampungan air merupakan suatu teknik untuk mempertinggi sumber daya yang karena efek sinerginya dapat mencapai potensi tertinggi bila digunakan bersama dengan teknik-teknik yang lain seperti penggunaan bibit unggul, pupuk organik, dan anorganik. Menurut Drainage Test tahun 1986, penampungan air ini memiliki banyak sekali variasinya. Di antaranya yaitu ada yang pertama, sistem-sistem dengan bidang penangkapan eksternal untuk mengumpulkan air luapan dari tiap air dari tepian air. Dan yang kedua ada sistem-sistem penyimpanan dan pemanfaatan air banjir untuk pertanian. Dan yang ketiga ada sistem dengan area penangkapan dalam lahan. Nah, untuk pemilihan teknik penampungan air ini tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, sifat tanah, ketersediaan bebatuan dan tenaga, dan sistem. Selanjutnya, gulu dan berikat. Penggantian gulu dan berikat galur dapat dibuat dengan memendam ikatan gulu dan utama bajakan sepanjang garis kontur dengan garis tegak lurus yang lebih kecil melintang gundukan setiap beberapa meter. Gulu dan melintang ditempatkan lebih rendah daripada gulu dan utama untuk mencegah erosi. Adapun manfaatnya yaitu semayan atau akar ubi ditempatkan berdekatan dengan ujung gundukan untuk menghindari air mandek. Kemudian sampah tanaman yang ditinggalkan di galur dan ditutup dengan tanah dari guludan yang lama dapat membentuk guludan baru dan menjadikan kompos. Kemudian angkulan meningkatkan penyerapan air, memperbaiki sifat fisik tanah dan mengurangi air mandek dan erosi. Namun kekurangannya guludan berikat hanya dapat dimanfaatkan pada saat air hujan tidak melebihi daya tampung galur dan akan lebih berhasil pada jenis tanah yang lebih kasar. Selanjutnya, budidaya secara berderet. Suatu teknologi yang berharga bagi petani yang bercocok tanam di lereng-lereng adalah budidaya secara berderet yang dapat meningkatkan produksi tanaman dan sekaligus mencegah erosi tanah. Tanaman ditanam secara berderet sepanjang garis kontur lereng. Adapun manfaatnya yaitu tarikan lahan antar deretan yang dibiarkan tidak diolah dan ditumbuhi rumputan dapat memperambat run-off dan mencegah terkikisnya lapisan tanah atas. Kemudian lebih banyak air yang akan masuk ke dalam tanah sehingga memberi kelembaban pada tanaman.
Deretan rumput juga memberikan habitat alami bagi serangga, sehingga serangga akan menjauhi tanaman. Bahan dan pupuk organik dikonsentrasikan pada galur semayan. Juga petani dapat menghemat banyak tenaga karena hanya mengolah deretan yang ditanami. Pada musim-musim berikutnya, deretan itu ditanami kembali dan rumputnya dipotong secara berkala, namun tidak perlu dicangkul. Adapun langkah-langkah yang dianjurkan World Neighbors untuk budidaya secara berderet ini disajikan sebagai berikut. Selanjutnya ada usaha tani dengan metode pengolahan dalam larikan. Larikan merupakan deretan lurus tanaman yang jarak tanamnya teratur. Larikan dibuat dengan cara yang pertama, pangkas serumputan dan gali larikan sepanjang 1,5 sampai 2 lengan sepanjang kontur. Yang kedua, pecahkan bongkahan-bongkahan tanah yang besar dan buang akar-akar tanaman, batuan-batuan, dan penghalang lainnya dalam larikan yang digali tersebut. Yang ketiga, pangkas kembali rumput yang tumbuh di antara larikan, namun jangan cabut akarnya, karena akar ini berfungsi sebagai pengikat tanah. Yang keempat, buat alur sepanjang larikan itu, dengan menggunakan cangkul atau alat lain yang bisa menandai. Yang kelima, isi alur itu dengan bahan organik, seperti rabuk ayam dan sedikit pupuk kimia, lalu tutupi alur itu dengan tanah, kemudian aduk hingga merata. Yang terakhir, tanam benih dengan jarak yang cukup menurut jenis tanamannya dan tutup benih itu dengan tanah. Selanjutnya ada garis kontur penghalang tembus air. Pembuatan gundukan tembus air yang tersusun dari batu, batang, ranting, atau bahan organik lainnya, atau bajakan pagar, rumput atau semak atau pepohonan sepanjang garis kontur secara vertikal dalam jarak yang teratur untuk konservasi air dan tanah dapat meningkatkan hasil panen. Suatu keuntungan utama pemanfaatan pagar rumputan atau semak ini sebagai garis kontur penghalang adalah bahwa tanah yang digunakan sebagai penghalang secara produktif terpakai, menghasilkan hijauan pakan ternak, mulsa, kayu bakar, dan lain-lainnya. Selanjutnya, konservasi kelembaban tanah dengan rumput vetiver. Rumput vetiver ini memiliki kemampuan yaitu mampu bertahan pada ketinggian lebih dari 2000 meter. Proses pembentukannya di daerah tropis basah, pagar rumput vetiver dapat terbentuk dalam waktu 5 bulan, sedangkan di daerah yang gersang membutuhkan waktu 3 musim. Rumput vetiver ini dapat tumbuh pada tanah endapan atau tanah liat dan membentuk pagar alami sepanjang tahun. Kegunaannya ialah 1 kali pembentukan pagar rumput vetiver dapat menghentikan erosi lapisan. Pagar ini juga dapat mengkonsentrasikan aliran air sungai, memperlambat arus air, menyebarkan atau meratakan air, menyerang lumpur, sehingga air dapat menelusup melalui pagar rumput vetiver ini. Selanjutnya, kolam air. Kolam air dimanfaatkan untuk menyimpan air untuk ternak dan kepentingan rumah tangga, serta untuk irigasi dalam skala kecil. Di daerah-daerah yang rawan kekeringan, kolam-kolam air ini dapat memainkan peranan penting untuk pengamanan dan peningkatan produktivitas pertanian. Contohnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, pemanfaatan sawah pada sistem usaha tani kecil di Zimbabwe. Pengembangan pertanian di Zimbabwe didasarkan pada asumsi bahwa sistem budidaya berpindah telah ada sebelum masa penjajahan. Manfaat utama pemanfaatan sawah adalah bahwa pemanfaatan sawah ini bisa menstabilkan produksi dengan cara mempertahankan lebih banyak pasokan air. Selain itu, sawah biasanya kaya akan kandungan tanah liat dan tanah cenderung memiliki lebih banyak bahan organik daripada dataran tinggi yang berpasir. Akan tetapi, jika turun hujan deras, penyiapan lahannya sulit. Genangan air dapat merusak tanaman dan terkadang aliran permukaan dapat menyebabkan erosi tanah. Saya akan memberikan contoh kolam air yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Salah seorang petani bernama Pira Meseko selama beberapa tahun melakukan uji coba pengendalian hidrologi di petak sawah seluas 4 hektar. Dia menggali sebuah kolam berukuran 30 x 15 meter di batas atas sawahnya di mana air meresap keluar dari tanah pada lapisan pertemuan dengan tanah liat. Kolam ini menampung dan menyimpan air dari hujan yang lebat dan mencegah perusakan terhadap sawah dari air yang berlebihan. Dengan beberapa sumur, air itu kemudian dialirkan ke sawah untuk mengairi tanaman selama kekeringan di musim hujan dan selama musim kemarau. Komponen ketiga dari pengelolaan hidrologi ini adalah identifikasi daerah di mana air akan mengalir selama badai dan mengubah daerah itu menjadi padang rumput kikuyu. Selanjutnya ada pengelolaan air di daerah semi ringkas memungkinkan intensifikasi yang mampu meningkatkan posisi ekonomis daerah lahan kering dan mengurangi risiko. Kegembiraan petani yang mengunjungi daerah
pertanian itu juga berkat kesadaran mereka akan pentingnya pemanfaatan sawah. Banyak petani yang menginginkan inovasi yang sama namun menemui kendala aturan administrasi pemanfaatan sawah, khususnya sejak masa penjajahan. Menurut Mas Eko dan teman-teman tahun 1988, pertemuan kelompok petani diarahkan untuk memahami hidrologi dan tanah sawah lokal. Kemudian dikembangkan suatu model untuk mendiskusikan inovasi pemanfaatan lahan. Kerjasama kelompok memungkinkan cek silang atas informasi dan gagasan. Para petani seringkali memperdebatkan berbagai masalah. Hal ini justru memperdalam pemahaman mereka tentang kompleksitas sistem itu. Mereka belajar satu sama lain dan membangun kepercayaan atas kemampuan mereka. Pertemuan itu mengungkapkan pilihan-pilihan pengembangan baru yang diberikan oleh pengetahuan lokal yang mendorong petani menerapkan proyek mereka sendiri dan menyebarkan gagasan mereka sendiri. Selanjutnya, pengembangan teknik konservasi air dan tanah berpusat pada petani. Berbagai macam pilihan konservasi tanah dan air yang secara teknis murah dan disesuaikan dengan kondisi layak tersedia bagi para petani. Teknik-teknik yang disebutkan juga membantu dalam mengatur peresapan air dan penurunan erosi. Menemukan kombinasi teknik-teknik yang cocok untuk setiap situasi pertanian yang khusus merupakan suatu tugas yang hanya dapat diselesaikan oleh petani sendiri. Pendekatan pengembangan teknologi partisipatoris dapat membantu petani menemukan cara-cara dan memanfaatkan ketersediaan air hujan secara lebih baik dan melindungi sistem pertanian mereka terhadap erosi tanah. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pemaparan kali ini. Demikian pemaparan kami mengenai mengoptimalkan ketersediaan dan daur unsur hara. Kami harap video ini dapat berguna bagi teman-teman dan juga ilmu pengetahuan khususnya bidang pertanian. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.